Shalom, selamat pagi. Mari sama-sama tekan kepala, pejamkan mata sejenak. Kita akan berdoa. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau terpelihara kami dan kami boleh bangun yang tubuhnya sehat. Dan saat ini kami datang menyembah sujud dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi, pakai hamba-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, kembali selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat pertama sampai ayat 23. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru pada langit di atas dan pada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang Kau kasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahku. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing domba dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan. Dan beribu-ribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyalah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayar nasabmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan muliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menjebut-jebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan menyampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, daripada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengatai saudara, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membuat perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menekan dan tidak ada yang lepaskan. Siapa mempersembahkan syukur pada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Perhatikan firman Tuhan. Berperkup ini ibadah yang sejati. Banyak kali manusia bangga ketika dia berkorban kepada Tuhan. Ketika yang mempersembahkan korban binatang, mungkin saat sekarang ini bukan korban binatang, tak korban uangnya, hartanya. Mungkin dia bisa memberi banyak, bangga dengan yang lain-lain. Ternyata dia lebih hebat. Sebenarnya kalau lihat firman Tuhan, semua yang ada milik Tuhan. Semua yang ada milik Tuhan. Maka di firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-9, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Bahkan ayat 12, jika aku lapar tidak usah aku katakan mau, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi jelas, semua yang ada dalam dunia ini milik Tuhan. Binatang, apa yang kita persembahkan semua milik Tuhan.
Semua yang kita punyai sebenarnya milik Tuhan, bukan milik saudara. Punyakulah segala binatang, punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi semua yang ada adalah milik Tuhan. Saya harus mengerti, ketika saudara ditebus oleh darah yang sangat mahal, darah Kristus, hidup saudara milik Tuhan. Hidup saudara milik Tuhan, bukan milik saudara. Kalau saudara dikasih finansial, kepintaran, kekayaan, semua hanya milik Tuhan. Kenapa milik Tuhan? Kita datang dengan tangan hampa, pulang dengan tangan hampa. Jadi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau ibadah yang sejati, sebagaimana Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang kemenangan Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, dan juga yang berkenan kepada Allah. Bukan tubuh yang jelek, tubuh yang kotor, tapi tubuh yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. So lihat, binatang yang cacat tidak berkenan kepada Tuhan, tapi binatang yang mulus yang berkenan Tuhan. Kita bagikan hidup yang dipersembahkan di mezbah, hidup yang bersih, hidup yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat pengertian firman-Mu dengan baik. Bapa, apa yang kami persembahkan semua adalah milik Engkau. Apa yang kami punya milik Engkau. Apa yang kami nikmati milik Engkau. Sebab Engkau dunia dan sisinya Tuhan punya. Jadi kami bisa memiliki, ini anak anugerah Tuhan. Kalau kami miliki, kami bisa menggunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan hidup kami. Semua kembali untuk kemuliaan ibadah yang sejati. Diingatkan Roma 12:1, itulah bahan tubuh yang kudus. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Biar hidup kami yang kudus, sucikan pikiran kami sampai angan-angan kami, dan lebih pada Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Sucikan hidup ini, pikiran kami, supaya hidup yang berkenan. Dan kami bekerja, kami berdagang, melayani, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan marah. Tuhan tidak senang hidup kami. Kalau kami berkenan, Tuhan akan menyenang. Kami akan jadi orang yang baik bagi kekasih Engkau. Bagaimana jadi mempelai wanita yang tidak cacat dan celak dalam pemandangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati kok kami harus bekerja di rumah, bekerja di kantor, di mana saja kami bekerja, kau tetap menyertai kami. Lindungi perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kau kami berdagang, berkati usaha kami. Saya percaya Engkau Allah yang penuh berkat, sehingga segala kebutuhan rumah tangga kami Kau cukupkan dengan limpah. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RW, RT, para medis, relawan, TNI, Polri, bahkan klinik servis, dan mereka yang ada di garis depan. Kau tetap menyertai mereka, lindungi mereka, bungkus dengan kuasa darah-Mu, pelihara anak keluarga yang tinggalkan, dan lebih pada donatur-donatur yang sudah berkorban. Engkau juga memberkati kembali apa ditabur, dia berhak memenuhi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.